Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana yawmuhu ahsan min amsihi fahuwa aflah." Barang siapa yang harinya pada hari ini jauh lebih baik, ketahuilah sesungguhnya dia telah mendapatkan sebuah keberuntungan. Inilah sebuah nilai ketakwaan yang selalu kita kedepankan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk meningkatkan nilai ketakwaan dengan cara kita memperbanyak ilmu dan memperbanyak bacaan berkaitan dengan ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i yang begitu sangat digandrungi banyak orang memiliki sebuah untaian kata yang disebut dan dikenal, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Sesungguhnya ilmu yang kalian tuntut, sesungguhnya pengetahuan yang kalian cari adalah cahaya yang disebut dari cahaya-cahaya Allah yang Allah turunkan di atas muka bumi ini. Sehingga dengan ilmu itulah seseorang yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Sesungguhnya dengan ilmu itulah yang seseorang di hadapan Allah tidak memiliki apa-apa, lantas memiliki apa-apa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat dari orang-orang yang beriman itu orang-orang yang benar-benar gigih dan selalu merasa kekurangan dan selalu menuntut ilmu. Tak lain dengan keilmuannya itu Allah akan meninggikan derajatnya beberapa derajat. Disinilah yang selalu diamalkan oleh para khalifah, dan yang terkenal itu adalah Khalifah Harun ar-Rasyid, yang di saat itu seorang imam yang bernama Al-Imam Malik bin Anas dihadapi oleh sebuah kenyataan seorang khalifah yang benar-benar ingin menjadikan kedua putranya menuntut ilmu dengan seorang guru dari maha guru yang disebut sebagai Al-Imam Malik. Seorang imam yang ketika itu ditawarkan oleh seorang khalifah Harun ar-Rasyid untuk datang ke istana hanya untuk mengajarkan kedua putra anaknya yang tak lain mereka adalah pangeran-pangeran, para calon-calon pengganti khalifah. Namun apa yang dikatakan dan dijawab oleh seorang Imam Malik bin Anas, sesungguhnya ilmu itu adalah didatangi bukan dengan mendatangkan para ulama. Ilmu itu sendiri memiliki sebuah wibawa, ilmu itu sendiri memiliki sebuah derajat. Ingat, Rasulullah SAW pernah mengatakan sebuah lafaz kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya Abdullah bin Mas'ud, wahai sahabatku Abdullah bin Mas'ud, inna julusuka sa'atan fi majlisil ilmi." Sesungguhnya duduknya engkau hanya sekedar duduk dalam sebuah majlis yang disebut sebagai majlis ilmu. Bila qalamin tamussuhu, walaupun engkau duduk tanpa menggunakan pulpen ataupun pensil, engkau duduk hanya mendengar. Wala harfan katabta, walaupun dudukmu dalam majelis ilmu engkau tidak mampu menulis, hanya engkau duduk tanpa pulpen dan tanpa menulis, hanya mendengar dalam sebuah majelis ilmu. Rasulullah SAW memberikan sebuah ganjaran yang begitu sangat gamblang. Khairun laka min an tasaddaqta mi'ata abadin mi'ata raqabatin. Sesungguhnya amalanmu itu jauh lebih banyak, jauh lebih baik dibandingkan engkau bersedekah atau memerdekakan yang disebut sebagai 100 budak. Sebuah amalan yang nampaknya menjadikan manusia itu memiliki sebuah derajat. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah menantang, bukankah orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan? Disinilah karena kedudukan ilmu yang begitu sangat besar dan sangat berharga,
akhirnya diberikan sebuah ganjaran yang begitu sangat tidak ternilai. Man intaqala min makanihi ila talabil ilmi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari tempatnya hanya memiliki niat untuk menuntut ilmu, untuk membaca, maka sesungguhnya fa innahu yughfaru lahu min qabli an yakhtu. Sesungguhnya manakala niat yang tulus itu dia lakukan, ketahuilah sesungguhnya Allah telah memberikan ampunan untuknya sebelum dia keluar. Bukankah Allah memberikan sebuah ganjaran atas setiap niat yang kita lakukan? Belum lagi amalan yang kita lakukan itu kita lakukan, namun ketika niat itu sudah terpatri di dalam hati, maka pahala satu telah kita raih sebagai ganjaran dari sebuah niat melakukan amal kebaikan. Disinilah saking agungnya ilmu yang kita cari, pengetahuan yang kita tuntut. Disitulah kemudian Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, naumul alim, sesungguhnya tidurnya orang yang memiliki ilmu, khairun min naumil jahil alim, itu jauh lebih baik dibandingkan tidurnya orang yang tidak memiliki kapasitas keilmuan. Disinilah Al-Imam Malik bin Anas, begitu tawaran sang khalifah dengan penolakan yang begitu sangat lentur, akhirnya sang khalifah dengan penuh kesadaran dirinya, didatangkanlah kedua putra pangerannya itu masuk ke dalam tempat majelisnya Al-Imam Malik. Salah seorang teman Imam Malik radhiyallahu anhu dan muridnya pernah datang dari Persia hanya untuk mendapatkan satu hadis dari mulutnya Al-Imam Malik bin Anas. Dia datang, namun ketika dia datang dalam majelisnya Al-Imam Malik bin Anas sudah ditutup lantaran waktunya sudah selesai. Datanglah dia kepada Al-Imam Malik untuk mencoba mengais satu hadis saja. Al-Imam Malik yang sudah letih, yang tidak lagi memiliki kekuatan karena tubuhnya yang begitu sangat sederhana, akhirnya sang imam pun menawarkan, maukah engkau aku berikan satu hadis, namun dengan syarat satu pecutan cambuk harus aku berikan kepadamu. Sang penuntut ilmu dan hadis itu akhirnya menundukkan di hadapan Al-Imam Malik. Wahai imam, berapa ribu cambukan itu aku siap menengadahkan, lantaran karena ilmu itu menjadikan sang guru adalah bak seperti Tuhan dan majikan. Disinilah yang kemudian dibawalah kedua putranya dari Khalifah Harun ar-Rasyid dalam sebuah majelis ilmunya. Disitulah kemudian Imam Malik mengatakan, ijlis makana. Seorang khalifah pembesar datang ke dalam sebuah majelis ulama. Malik bin Anas kemudian menengadahkan tangannya, duduk engkau di tempat situ, karena di hadapan aku adalah para penuntut ilmu. Siapa yang datang duluan, dia yang akan mendapatkan kehormatan. Akhirnya duduklah sang khalifah. Disitulah kemudian dia merasa berdecak kagum. Sesungguhnya ilmu itu harus didatangi, bukan gurunya yang harus datang ke tempat orang yang belajar. Al-ilmu nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dari cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak akan pernah masuk kepada orang yang tidak mau menuntut ilmu ataupun membaca. Bukankah ilmu itu adalah pengetahuan? Bukankah ilmu itu pernah disabdakan dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebagai wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah engkau, baca tentang alam yang terbuka, baca tentang pengetahuan yang terbuka. Saat ini
sudah ditandai sesungguhnya orang yang menguasai ilmu pengetahuan dialah yang menjadi raja di atas muka bumi. Orang yang mengetahui bahkan menguasai teknologi, maka dialah yang menjadi raja di atas muka bumi. Saat ini wahyu pertama itu tidak lagi dan jarang dilakukan oleh umat Islam, sehingga dengan segala keterbelakangan, dengan segala kekurangan, mari sama-sama kita bangkitkan bagaimana cahaya ilmu itu kita bisa dapatkan lagi. Akrimil ulama. Rasulullah SAW bersabda, muliakanlah para ulama, fa innahum warathatul anbiya, karena para ulama itu adalah pewaris para nabi. Rasulullah tidak akan mewarisi harta dan kekayaan, namun Rasulullah hanya mewariskan ilmu, dan ilmu itu adalah cahaya dan penerang dalam kehidupan.